Shalom warga kerajaan Allah. Selamat datang dalam online service Kingdom Celebration di Rock Ministry TV. Sebelum mengikuti ibadah online, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan terlebih dahulu. Pastikan device atau gadget Anda sudah siap dengan kuota internet dan daya baterai yang cukup untuk mengikuti ibadah. Pastikan Anda menyiapkan waktu khusus untuk mengikuti ibadah online tanpa gangguan. Terakhir, belajarlah untuk fokus dan serius. Karena Anda sedang mengikuti ibadah, bukan sedang menonton ibadah. Warga kerajaan Allah, kami percaya pujian dan firman Tuhan yang disampaikan melalui tayangan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan tentunya berdampak langsung merubah kehidupan kita untuk menjadi berkat dan berbuah senantiasa. Selamat mengikuti ibadah online, Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, warga kerajaan Allah yang Tuhan cintai dan kasihi. Seberapa banyak kita diberkati Tuhan dalam seminggu ini dalam kita menantikan pencurahan Roh Kudus. Haleluya, semua bersuka cita, amin. Puji nama Tuhan, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca firman Tuhan sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini. Terambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-33. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan, sebab Dia hadir di tempat ini. Sukacita Tuhan ada di tempat ini, amin. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kegenapan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Untuk setiap kami yang rindu, untuk setiap kami Tuhan yang ingin melihat Engkau Raja segala Raja dengan penuh kekudusan. Terima kasih Bapa, Engkau mentahbiskan ibadah raya kedua ini Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami tinggikan, kami puja, kami muliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini. Kemuliaan bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin, haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Sebab Dia yang layak dimuliakan, amin. Haleluya.
dimuliakan. Come on. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Yang bertata, yang berkuasa. Serukan namanya. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan. Haleluya. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Mari agungkan Dia. Kau Rajaku yang bertata dan yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan. Serukan namanya. Mari nyatakan bersama. Kau Rajaku dan yang bertata. Oh, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak bagimu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Pesta kerajaan Allah ada di tempat ini, katakan amin. Mari bersuka cita karena rohnya ada di tempat ini. Come on, hey. Tercurah rohmu atas kami semua Tuhan. Haleluya. Come on. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di
semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeriku. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, haleluya, amin. Mari bersukacita, hai penuai akhir zaman. Jiwa-jiwa dimenangkan bagi Raja kita, haleluya. Kami bersyukur kepadamu, Allah yang hidup. Yang bersukacita serukan bersama. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang percaya tepuk tangan atas kepala kita, come on. Hai penuai yang bersukacita. Terima kasih Tuhan, janji-Mu digenapi, haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti come on. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Oh yeah. Yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pula membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang pasti terjadi, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Sebab Roh Kudus yang bergerak di tempat ini melanda umat Tuhan, memberikan kuasa bagi kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Come on. Holy fire, come as we offer up our prayer. Holy fire, make this temple a house of prayer. Hey, come touch my life, my heart and my mind. Consume me with your own desire.
dicurahkan untuk setiap kita, men. Mari kita menari untuk Tuhan. Kami bersuka Tuhan, sebab Roh-Mu telah tercurah di tempat ini. Dan oleh karena itu kami mau bersuka. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Salai Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan kiri kananmu, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagikan sama-sama. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sorakan haleluya. Haleluya. Yeah. Saya mau dengar suara para pria. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Come on para pria, belum kedengeran? Haleluya. Para wanita. Yuk sama-sama katakan, hari inilah harinya Tuhan. Pembebasan telah tiba. Siap bersorak bagi Dia, men. Sorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Yes, anggur baru tercurah. Yes, Lord. Dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata, nyata kuasanya. Sorakan haleluya. Beri sorak-sorak yang termegah hanya bagi Tuhan. Yes. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom warga kerajaan, saya melanjutkan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Minggu yang lalu saya sampaikan demi nama Tuhan Yesus, satu roh jahat yang membuat seorang wanita muda jadi juru tenung, saudaraku, dan ahli untuk memberikan nubuatan palsu, ramalan, saudara. Dan dia punya bos, dia punya penguasa-penguasa di belakangnya. Dan Paulus dan Silas dilemparkan dalam penjara dan dimasukkan dalam pasungan. Dibelenggu kaki mereka, leher mereka, tangan mereka. Tetapi
Ini sangat menarik, kira-kira tengah malam. Tengah malam mungkin saudara alami kesulitan dan aniaya yang paling hebat saudara alami. Tapi Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Jadi mereka tidak berbisik. Mereka menyerukan pujian kepada Sang Raja, kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan apa yang terjadi luar biasa. Mereka ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, itu dinamis. Tetapi ketika mereka naikkan pujian, saudara, mezbah itu menerima yaitu persembahan tubuh kita, tetapi juga sacrifice of praise. Dalam Ibrani 13, marilah kita yaitu menaikkan korban pujian kepada Tuhan. Inilah korban pujian. Kamu digebukin tanpa salah, kemudian seenaknya tanpa diadili masukkan penjara. Tapi jangan lupa, sumber otoritas mereka adalah kerajaan sorga. Secara warga negara, mereka adalah warga negara Romawi. Dan warga negara Romawi punya hak. Hak untuk diadili, hak untuk didampingi oleh pengacara yang disediakan oleh kerajaan. Tetapi mereka memilih kerajaan yang lebih tinggi. Kerajaan yang tertinggi. Yaitu kerajaan Allah. Dan apa yang terjadi? Mukjizat. Terjadi gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara goyah, terbuka semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dan yang aneh, saudaraku, tidak ada seorang pun melarikan diri. Coba bayangkan saja kalau LP, ya, lembaga permasyarakatan di kota tertentu, lalu pintunya terbuka. Tidak waktu berapa menit semuanya akan hilang, saudara. Tapi kehadiran Tuhan, bahkan penjahat pun menikmati the peace, the shalom daripada hadirat Tuhan. Dan pada satu kepala penjara yang cuma diperintah oleh para pembesar, para penguasa, dia mau bunuh diri, saudaraku, ya. Seppuku, seperti orang Jepang begitu. Karena dia menyangka orang-orang hukuman telah melarikan diri. Kita lihat who is the boss. Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu, kami semuanya. Bukan cuma kami berdua ada di sini. Kita lihat kepala penjara itu sekarang Paulus, ya. Lalu kemudian dia bilang, bagaimana aku mendapat selamat? Dia mencoba untuk soothe the healing daripada tubuhnya Paulus dan Silas, saudaraku. Dan tanya, bagaimana supaya aku selamat? Believe in the Lord Jesus Christ. Engkau dan semua yang ada di rumahmu. Buat semua saudara yang keluargamu belum semuanya diselamatkan. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Pada saat itu, saudaraku, ketika mereka dikeluarkan, para pembesar berkata, lepaskan mereka. Karena apa, saudaraku? Pada saat itu mereka berkata, saya nanya sendiri. Kami ini warga negara Rom. Sekarang dia harus tahu haknya. Saudaraku, yang bisa mengeluarkan dan menghancurkan kuasa kegelapan adalah kerajaan sorga. Tetapi sebagai warga negara, kalau kita warga negara Indonesia harus tahu hak-haknya kita. Dan pada saat itu semua pejabat pembesar itu ketakutan luar biasa. Sebab saudaraku, ternyata mereka adalah warga negara Romawi. Firman Allah berkata dua orang mewakili suatu kerajaan, maka rajanya ada di tengah-tengah mereka. Artinya di backup oleh seluruh kekuatan hukum yang berlaku di negara itu. Saya mau beritahu kepada saudara, sumber otoritas mereka pakai dua-duanya. Tetapi tentu saja yang tertinggi, lebih tinggi dari kerajaan Romawi. Romawi mencoba menghancurkan kekristenan, tapi mereka gagal. Karena ada kerajaan yang lebih tinggi. Jangan takut dengan aniaya, teruslah memberitakan Injil. Tetaplah berani, tetapi tetap perlu dengan hikmat Tuhan. Usirlah roh-roh jahat dalam nama Yesus. Amin. Shalom umat Tuhan, bagaimanakah respon Anda ketika kita menerima kesempatan untuk menabur? Mungkin di antara kita ada yang menyikapi dengan biasa-biasa saja karena menganggap hal itu merupakan suatu liturgi yang harus dilakukan dalam ibadah. Atau mungkin ada yang mengeluh, ya persembahan lagi. Tetapi saya percaya pasti di antara kita banyak yang menyambutnya dengan penuh antusias karena kita mengerti bahwa ini adalah saatnya kita berinvestasi di dalam kerajaan surga. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya
jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita untuk memberi dengan kerelaan hati. Orang yang memberi dengan rela hati, ketika melakukannya, tidak disertai rasa sedih karena harus kehilangan beberapa lembar dari dompetnya, atau harus merasa sedih ketika mengetahui bahwa saldo di rekeningnya pasti akan berkurang. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memberi dengan ketulusan hati kita. Rasa sedih itu akan muncul ketika kita mulai hitung-hitungan. Jika aku memberi sekian, apakah aku bisa memenuhi kebutuhan hidupku yang ini? Ketika kita mulai berhitung cukup atau tidak menggunakan kekuatan pikiran kita sendiri, itu artinya kita sedang meragukan kuasa Tuhan bahwa Dia adalah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita. Dan Dia sanggup menolong, Dia sanggup membukakan jalan bagi hidup kita. Memberi dengan kerelaan hati artinya juga ketika kita melakukan tidak dengan berat hati. Karena jika berat hati itu artinya terpaksa, dan orang yang terpaksa tidak akan melakukan dengan ketulusan hatinya. Jangan terpaksa ketika harus menabur. Jangan berkata, aku terpaksa memberi karena sudah disodorin amplop persembahan. Aku terpaksa menabur karena sudah ditayangkan barcode payment. Sehingga aku merasa tidak enak kalau harus diam saja. Jadi terpaksalah aku memberi, terpaksalah aku menabur. Warga kerajaan, jangan mempunyai pemikiran seperti itu. Jangan pernah terpaksa ketika harus menabur. Tetapi yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi dengan sukacita, dengan hati suasana yang penuh sukacita, sama seperti ketika Tuhan memberkati kita. Maka kita akan melihat bagaimana Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami. Dan inilah saatnya kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau beri yang terbaik. Kami mau memberi dengan kerelaan hati kami. Kami mau memberi dengan ketulusan hati kami. Dan kami mau memberi dengan penuh sukacita seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada setiap kami. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Berapa banyak saudara mendapat berkat dengan lawatan Tuhan lewat Terry McAlmon? Yang tidak datang angkat tangan. Yang tidak datang 2 hari yang lalu angkat tangan. Tidak ada angkat tangan ya. Supaya bertobat. Where are you? Hari yang kedua, pada waktu dia akan melayani hari pertama, saya bilang, the Lord will give you a new song. Tuhan berikan kamu lagu yang baru. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya kenalkan Ibu Ruth dari Rock Batam, berdiri sebentar. Ayam penyet Ibu Ruth, Ria. Tuhan bukan cuma ngurapi, juga memberkati ya, oke? Lalu kemudian saudaraku, hari kedua ketika dia memuji Tuhan pagi hari, Tuhan berikan kita sebuah lagu untuk Indonesia. Amin. Itu the song of the bridegroom. Nyanyian daripada pengantin pria. Siapa pengantin pria kita? Jangan keliru loh. Siapa pengantin pria kita? Yesus Kristus. Istri saya tidak bilang Timotius Arifin. Dia bilang Yesus Kristus. Sebab Yesus nomor 1, Arifin nomor 2 ya sayang. Lalu saudaraku, kemarin saya dapat the song of the bride. Nyanyian pengantinnya untuk menyambut. Oke, kita belajar. Yang menarik saudara, kemarin saya makan malam dengan Pak Terry. Sebelum hari ini beliau kembali. Dia khusus melayani cuma Rock Church Bali saudaraku. 30 jam dari Dallas, Texas. Melayani kita, hari ini dia balik ke Dallas. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Indonesia
I'm calling you to me. Indonesia, My grace is over thee. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come back to me. Para pria nyanyikan. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you'll trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come back to me. Hallelujah. Indonesia, I'm calling you to me. Berdiri. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your islands I will reign. Indonesia, come back. Sekarang jawaban Indonesia kepada Yesus. Oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia, will bless your name. Wanita saja. Oh Yeshua, dengarlah Tuhan Yesus. Dengarkan nyanyian pengantinmu. Will bless your name. Oh Yeshua, oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia, will bless your name. Angkat suaramu, berikan nyanyian buat Sang Raja, berikan pujian bagi namanya, nyanyikan nyanyian baru di pulau-pulau, naikkan sembah baginya di tempat yang maha tinggi. Mari angkat tanganmu pengantinnya. Kita sudah ditunangkan dengan Yesus. Siara balama santa karama tekera mate sikaya dan sedekara nono. Dialah masyandara maradala masyandara madekara mas. Haleluya. Dengar suara pengantin pria. Indonesia, I'm calling you to me. Indonesia, my grace is over thee. If you trust in my name, on your including Bali. Indonesia, come back to me. Pengantinnya jawab, oh Yeshua, you are my only grace. Oh Yeshua, you are my Lord and King. Yes, I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia will bless your name. Hallelujah.
nations. You will reign. Indonesia will bless your holy name. Haleluya. Sikabara malama sindara marama. Hera baraba sindara marama. Sing a new song unto the Lord. Sing a new song unto His name. Oh ya rabara. Jesus. Raja kita suka mendengar suara pengantinnya. Para wanita, oh Yesua. Oh Yesua. Oh haleluya Jesus. Oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name, all my heart. You will reign Indonesia. Will bless your name. Berapa banyak yang percaya Tuhan Yesus suka mendengar pujianmu? Berikan tepuk tangannya Maria. Katakan haleluya. So be it. Amin. Silakan duduk saudara kekasih. Kisah Rasul 2 ayat pertama. Ketika tiba hari Pentakosta. When the day of Pentecost has fully come. Saudaraku, firman Allah mengatakan semua orang percaya berada di satu tempat. Bukan cuma satu tempat, sehati. Dikatakan they all in one accord. Ya toh? In one accord. In one place. And suddenly. Tahu suddenly bahasa Ibrani? Tiba-tiba. Ujuk-ujuk. Beritahu kiri kanan belajar bahasa Ibrani. Katakan ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk. Turunlah dari mana? The true source of authority is heaven. Katakan heaven. Bahasa Inggris sedikit lah. The true source of authority is heaven. Saya dengar cerita ada salah satu penari kita yang waktu dilayani Pak Roni, dia dalam keadaan saudaraku kerasukan begitu. Pak Roni pakai bahasa Inggris. In the name of Jesus. Dia mengejek. Bahasa Inggris nih ya katanya. Iblis kurang ajar. Turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Kata memenuhi di mana mereka duduk. Perhatikan ini. Cuma sebuah rumah. Tuhan bisa bekerja di rumahmu. Siapa yang mau rumahnya dibagi Tuhan? Angkat tangan. Rumah juga berbicara family. Amin. Rumah berbicara keluarga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Divided tongues. Jadi bukan satu bola besar, api besar tul, tapi satu-satu. Saya lihat, apa yang saudara lihat? Sebuah obor. Amin. Tapi obor gak ada apinya, gak ada gunanya. Ya the light of the world. Tetapi apabila api itu padam gak ada gunanya. Yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kata masing-masing. Tidak usah iri pada orang lain. Setiap kita itu unik. Sidik jari, sidik bibir, retina mata, DNA beda-beda. Masing-masing. Banyak orang datang pada saya, Pak tolong tumpangi tangan Pak, download Pak urapan Anda pada saya. Lu kira gua komputer. Yang satu lagi Tuhan tidak punya fotokopi di sorga. Semua masing-masing sendiri. Ya. Lalu apa yang terjadi lanjut? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberitakan pada roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu hari raya Pentakosta pertama itu Gunung Sinai. Waduh ada itu menyala. Bukit batu itu menyala saudaraku. Ya. Dan gempa bumi.
Ada tiupan angin yang keras. Tapi ada orang yang memegangnya mati 3.000 orang. Tapi pada Pentakosta yang kita rayakan ini, 3.000 orang diselamatkan. Ada berapa banyak saudara-saudara selamatkan? Angkat tanganmu, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tahukah saudara itu luar biasa? Apa yang saya ajarkan waktu perayaan Jumat Agung? Ya, waktu perayaan kebangkitan kita dapat 3F. Number 1, forgiveness. Siapa orang berbahagia? Yang diampuni dosanya. Yang tidak diperhitungkan kesalahannya. Yang dihapus sama sekali. Bahkan dilemparkan ke dalam tubir laut. Yang kedua, we have a friend. What a friend we have in Jesus. Amin. Haleluya. Mana ada sobat lagi seperti Yesus Tuhanku. Amin. Yang ketiga, we have a future. Amin. Siapa di sini punya masa depan? Tepuk tangan. Bukan cuma gila. Ada jemaat bagus namanya MDC. Masa depan cerah. Saudara MDGG. Apa itu? Bukan gudang garam. Masa depan gilang gemilang. Apa kabar? Gilang gemilang. Aduh. Ya begini-begini aja. Kesian deh lo. Mari saudaraku kita lihat di sini. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Sang Raja yang melakukannya. Saya akan terangkan. Coba saudara tahu apa yang terjadi pada hari raya Pentakosta yang kedua itu. Tuhan itu mudah ditebak. Karena Tuhan itu enggak misterius. Apa yang dia kerjakan itu jelas. Ketika tiba hari Pentakosta. Coba chartnya dipasang. Ada 7 pesta. Yesus disalib pada tanggal 14 Nisan. Itu perayaan Pesah. Pesah itu apa? Passover. Pesah itu apa? Seekor domba berumur setahun disembelih, darahnya ditampung, disapukan pada ambang pintu. Dan ketika malaikat pembinasa, the destroyer lewat situ, mereka melewatinya. Tetapi yang tidak ada tanda darah, yaitu mulai dari putra mahkota Mesir, sampai hamba, sampai budak, anak pertamanya termasuk ternak, mati semua. Saudaraku, kita diselamatkan dari maut. Kita dibebaskan daripada bahaya dan dibebaskan saudaraku karena ada tanda darah. Siapa sini punya tanda darah? Angkat tangan. Darah Yesus. Saya bilang kepada para pemimpin GBI. GBI itu Gereja Basudara Indonesia. Amin. Kita dulu keluar dari kelompok yang lama, cuma di sana cuma suku tertentu. GBI ini gereja nasional. Kita semua basudara. Sebab kita semua dibasuh darah Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya masih ingat awal-awal pelayanan kita. Ibu Kristi pasti masih ingat. Ada seseorang turis yang dikuasai seorang dukun di pulau ini. Dia harus datang setiap 3 bulan untuk ditreat. Menurut keterangan teman kita yang memperkenalkan dengan jemaat kita, Saudara William, orang yang ganteng pol seperti Sean Connery, 007, bolong-bolong pitu. Saudara, dia tahu bahwa dia diperas, dia dimanipulasi, tapi dia tidak berani. Sebab dukun ini seorang wanita punya kekuatan. Satu hari Saudara Willy ini ketemu. Why you so sad? Why you look so sad? Sebab kalau orang itu ada Tuhan wajahnya bersinar. Seperti yang ngomong ini ya. Tidak ada yang muji, saya muji diri sendirilah. Ketika itu dia ceritakan pada Saudara Willy dan dibawa ke kelompoknya Pak Frankie. Dilayani, dibebaskan, disuruh menolak hubungan
dengan dukun tersebut. Dan dia bersaksi. Dia tinggal satu-satunya hotel yang bintang 5. Ini orang kaya. Bali Beach. Dan dia melihat wanita itu terbang mendekati jendelanya. Di lantai berapa itu. Tapi tidak bisa masuk. Kemudian akhirnya dia diberitahu. Kenapa dia tidak bisa dijamah? Ada tanda darah. Dan dia melihat seperti cadar pengantin wanita. Kuasa kegelapan diusir. Pastikan ada meterai tanda darah dalam hidup kita. Pesta kedua adalah unleavened bread. Yesus dimasukkan dalam kubur. Tapi sebelumnya saudaraku, dia diadili dengan adilan agama, pengadilan Romawi, pengadilan rakyat, tidak didapatkan salahnya. Apa yang kau lakukan pada Yesus dari Nazaret? Tidak ku dapati kesalahan apapun padanya. Salibkan dia. Apa salahnya? Salibkan dia. Mereka pilih seorang pembunuh, pemerkosa, Hamas sebagai ganti Yesus. Hamas artinya kekejaman, kekerasan. Bukan cuma kelompok tertentu, saudara. Dan saudaraku, saudara bisa hidup tanpa ragi. Perayaan Pesak itu semua ragi harus dikeluarkan dari rumah. Harus dibersihkan semuanya. Ragi gambaran dosa. Ragi itu gambaran kenajisan. Ragi itu gambaran pengajaran salah. Dibersihkan. Saudara, kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Seperti saya sampaikan 2 hari yang lalu. Yang pertama, kekuatan untuk hidup kudus. The power to live a holy living. Holy Spirit is the power for holy living. Kataan holy living. Kenapa kita perlu kuasa Roh Kudus? Holy Spirit is the power to have a righteous living. Hidup benar. Hidup lurus. Satu hari ada seorang pengusaha di kota ini ingin diperkenalkan dengan seorang, yaitu saudaraku, dia adalah konsulen pajak. Lalu kemudian saya perkenalkan. Kemudian tidak lama lagi dia telepon saya, wah Pak tidak bisa dipakai Pak. Nah saya kira kenapa? Dia itu pandai sekali. Dan yang nangani bahkan ya urusan pajak saya. Tidak bisa Pak. Kenapa? Terlalu lurus. Apa terlalu lurus? Kenapa? Punya Roh Kudus. The power ya for righteous living. Kalau orang dari timur itu namanya ular telan linggis. Dari Ambon, coba dari Ambonnya nih. Masa nggak ada di Ambon sih? Ular telan linggis. Lah kalau linggis itu ditelan ular, ularnya nggak bisa gini saudaraku. Ularnya lurus kayak kereta api. Saudaraku, linggis itu gambaran kuasa Roh Kudus. Kalau dia ada dalam kita, kita yang biasa belok akan lurus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Mengapa kita perlu Roh Kudus, pribadi Roh Kudus? Roh Kudus adalah kekuatan hidup dengan kuasa, power. Berapa bulan ini kita bicara bedanya power and authority. Tenaga dan kuasa. Kamu akan menerima dinamis, power. Tapi kita juga dapat saudaraku, ya, yaitu otoritas dari tempat yang maha tinggi. Yang keempat, Roh Kudus adalah kekuatan untuk hidup berkemenangan. Jangan tinggalkan Yerusalem, Lukas 24, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuatan dari maha tinggi. Dari mana ada true source of authority? Tunjukkan. True source of authority. Bukan dari partai politik. Bukan dari mana-mana. Tetapi dari Tuhan. Amen. Dipenuhi mereka dengan Roh Kudus. Kembali Kisah Rasul 2 tadi. Ayat yang kelima, mungkin ya 4 atau 5.
Dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Saudara, ada glosolalia yang kita pakai buat doa itu. Syara bakarnia rabasiara ones sepiratakai. Itu bahasa glosolalia, karunia lidah. Tapi mereka mengalami bicara dengan bahasa-bahasa yang mereka tidak mengerti. Coba Pak Erhan tolong saya. Oke. Pak Erhan ini multi language ya. Saudaraku, saya minta contoh Ii sini Ii. Ii, you look very Chinese. Do you speak Mandarin? No. Kasihan deh lu. Coba ini gambaran Roh Kudus. Tutup dulu jasnya biar kelihatan kayak Roh Kudus. Oke. Ini adalah orang yang tidak ngerti bahasa Mandarin. Ucapkan bahasa Mandarin dan nanti kamu ucapkan. Pertama, kamu percaya dia ini hamba Tuhan? Pasti tidak ngomong kotor ya. Oh ya oke. Ayo. Coba kamu lihat sana nanti kamu tinggal dia yang mengucapkan. Ayo. Wah, mau tahu ya. Ayo ah. Sekali lagi. Saya kasih contoh. Sancti Jufuni. Pandai sekali bahasa Mandarin, saudaraku. Tuhan memberkati engkau. Amin. Siapa yang berkata-kata? Katakan saya. Oke, silakan duduk. Saya punya pengalaman dengan istri saya. Kita kan biasa doa ya. Itu glosolalia itu is not a language. Bukan bahasa, tapi ekspresi. Roma 8 ayat 26, kita tidak tahu bagaimana kita berdoa, tetapi Roh Kudus akan menolong kita, yaitu berdoa kepada Allah dengan ucapan-ucapan yang tidak terucapkan, keluhan yang tak terucapkan. Ya barikati ramasyara make. Satu hari dia berbicara, saya tahu ini bahasa yang ada di bumi. Ternyata bahasa Jepang, saudara. Dalam keadaan sadar loh. Lalu di sampingnya ada seorang ibu, istri seorang dokter. Suaminya ada di sampingnya. Mendadak ibu itu menangis sekeras-kerasnya. Dan dia kemudian peluk istri saya. Vivi, bahasa Jepangmu bagus sekali. Loh, istri saya itu taunya edamame. Paling Kawasaki ya sayang. Dia tidak bisa bahasa, tapi Roh Kudus bisa memberikan kepada ibu ini supaya suaminya tidak mengerti. Siapa membuat lidah? Tuhan. Amin. Nah itu saudaraku, kita lihat tadi 7 pesta tadi. Setelah roti tak beragi, buah sulung. Yesus bangkit sebagai buah sulung. Pada saat itu saudaraku, entah gandum ataupun jelai dilambaikan di hadapan Tuhan. Itu hari raya buah sulung. Itulah the resurrection of Jesus Christ. Saudaraku, pokoknya saya paling suka cita hari ini. Termasuk hari raya kenaikan. Bukan lagi Isa Al-Masih tetapi Yesus Kristus. Oh Yeshua. I trust in your name. Amen. Tapi banyak orang cuma sampai sana. Sebagian sampai ke Pentecost. Coming of the Holy Spirit. Jadi kalau saudara diam, nothing happen. Ini berapa hari ini, mulai tanggal 9 dulu kenaikan Tuhan Yesus. Saya dengarkan yang maju ke depan, ada yang gini. Haleluya, 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 haleluya. Itu bahasa Ibrani. Jangan. Free worship. Menyembah dari sini. Barang siapa percaya kepadaku, Yohanes pasal 7, 37 sampai 39. Seperti yang dikatakan kitab suci. Dari dalam hatinya. Katakan hatinya. Akan mengalir aliran-aliran kehidupan. Itu dikatakan tentang Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum datang, sebab Yesus belum dimuliakan. Mau Roh Kudus datang, muliakan Yesus. Glorify Jesus. Roh Kudus memenuhi engkau. Tapi kamu mulai berkata-kata. Jadi rupanya Ii tadi kurang yakin loh sama Pak Erhan. Dia percaya sama saya, saudaraku.
Jadi jangan takut. Roh Kudus yang buat saudara kesurupan. Roh Kudus memberikan saudara kuasa untuk hidup berkemenangan, kuasa hidup dengan kuasa untuk hidup lurus, dan kuasa untuk hidup kudus. Siapa mau angkat tangan. Katakan itu saya. Siapa yang berkata-kata? Loh, diam semua. Kisah Rasul 2 ayat 4. Mereka itu siapa? Angkat tangan dong. Itu pendetanya, gembalanya. No, you. Tapi jangan berhenti di sini. Terus, masih ada 3 yang lain. Perayaan Rosh Hashanah nanti 2 Oktober. Kita masuk 5785. Tapi itu peniupan sangkakala, kebangkitan daripada orang-orang benar, kebangkitan yang pertama. Lalu kemudian kedatangan Tuhan Yesus, saudaraku, dan dilanjutkan dengan apa? Dwelling, tabernacle, berkemah. Di mana? Di bumi. Kita tidak dipanggil ke sorga. Apa doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Nah, coba saya tes. Bapa kami yang ada di sorga. Di mana? Di mana? Tidak ada. Bawalah kami ke sorga. Tidak ada. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Amen. Yang mengerti tepuk tangan. Saudara, saya dibaptis Roh Kudus. Saya dilahirkan kembali. Jadi saya ngalami itu 24 Desember tahun 79. Itu yang pertama. Terus saya dibaptiskan. Dikubur kan? Dibaptis itu dikubur. Arifin mati, yang keluar Timotius, saudaraku. Manusia baru. Amin. Kata istri saya, betul-betul ciptaan baru. Dulu suami saya kayak Hitler, sekarang jadi hamba Tuhan. Lalu kemudian saudaraku mengalami kuasa kebangkitan. Dipenuhi Roh Kudus. Tapi bukan cuma itu, dibaptis dalam Roh Kudus dan bergerak dengan kuasa Tuhan. Tapi saya tidak berhenti di sana. Saya melihat ke depan. Haleluya. Sebab Tuhan punya rencana buat Indonesia. Indonesia, I'm calling you to me. My grace is over thee. If you trust in my name on my islands. Indonesia, come back to me. Jangan sampai sana, kita yang jawab. Oh Yeshua, oh Yeshua, you are my Lord and King. I will trust in your name. On my islands you will reign. Indonesia will bless your name. Menarik sekali, kemarin saya ketemu Terry McCalman. Saya kata gini, Terry, do you ever heard our national anthem? Pernah enggak dengar lagu kebangsaan kita? Oh never. Never, dia bilang. Dia pertama kali ke sini, saudara. Tak puterin Indonesia Raya, dia kaget, saudara. Bait pertama itu persis. Sebab Tuhan punya rencana atas Indonesia. Amen. Haleluya. Mari kita buktikan apa yang terjadi kalau saudaraku kita menerima Jesus as Lord and King. Not only Savior. Kita baca Yesaya pasal 32. Yesaya pasal 32 ayat 1 sampai 5 terlebih dahulu. Ayat pertama. Sesungguhnya, behold, look, lihatlah. Kita lihat terjemahan yang paling bawah. A new era begins. A king, katakan a king, will reign with righteousness and his princes according to justice. Para pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Apa yang dikerjakan Roh Kudus? Membangkitkan saudara jadi prince. Waktu ulang tahun memperingati pernikahan kami ke-47. Saya dapat janji Tuhan. Aku memungut kamu
dari pengemis menjadi pangeran. From pauper to prince. Saudaraku, rencana Tuhan, saudara dan saya memerintah bersama Dia. Pertama diberikan keserupaan, diciptakan rupa dan gambar Allah supaya mereka berkuasa, karena berkuasa. Amin. Atas burung-burung di udara, atas ikan di laut, ikan di air, dan juga atas ternak dan binatang buas dikasih kuasa. Tapi tidak di atas mertuamu, tidak di atas menantumu. Kok diam saudaraku? Rupanya ada masalah mertua menantu di sini saudara. Para mertua katakan amin. Nah saudaraku, jadi pertama-tama itu kita akan masuk sebagai warga negara kerajaan Allah kalau kita menjadikan Yesus Raja. Arifin harus turun takhta. Yeshua mesti berkuasa. Aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Amin. Akibatnya para pemimpin bukan cuma hidup benar, tapi juga justice, keadilan. Ayat selanjutnya. Seorang pemimpin yang bagaimana? Mereka masing-masing a man. Cuma seseorang. Saudara dan saya, kalau bilang man bukan berarti woman tidak termasuk ya. A man ya will be as a hiding place from the wind. Dan mereka saudaraku tempat perlindungan dari angin ribut. Jadi aliran air di tempat kering. Roh Kudus selalu mengalir ke bawah. Amin. Seperti gambaran sungai Yordan, Yarden, menurun ke bawah. Pergi ke laut mati. Amin. Firman Allah berkata, seperti a shadow of a great rock in a weary land. Seperti batu karang besar yang melindungi orang dari panas terik di padang belantara. Saya mencinta saudara, bagaimana seorang pemimpin itu jadi tempat perlindungan. Satu hari istri saya ada di rumah, saya di kantor sini, gempa bumi saudaraku. Bagaimana ibu? Oh ibu lari keluar rumah, pergi ke halaman belakang, betul ya sayang? Waduh lampunya goyang gini kan. Tapi kemudian ada lagi satu hari jam 2 pagi gempa bumi. Istri saya teriak, lindu, lindu. Apa lindu itu? Tapi dia tidak lari keluar saudara. Dia pergi ke bawah sayap saya. Di bawah kepak sayapku, kamu merasa tenteram. Betul ya? Waduh, saudara lihat situ. A man bisa jadi tempat perlindungan dari angin ribut, dari gempa bumi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara akan jadi berkat buat banyak orang. Amen. Firman Allah berkata, a great rock in the weary land. Dulu saya tidak mengerti sebelum saya pergi ke Israel tahun 86. Dalam perjalanan ke selatan, itu lewat padang belantara Negev, terus pergi kota paling selatan tuh Eilat. Di situ saudaraku ada satu tempat di mana itu batu karang tinggi sekali. Saya tidak tahu berapa puluh meter ya. Ini kan cuma 6 meter ya, kurang lebih 20 meteran. Dan saya merangkak ke tepi daripada tebing itu melihat ke bawah. Apa yang saya lihat? Sebuah kafilah kecil di situ. Sedang berlindung dari angin, daripada yaitu panas terik matahari. Di sana panas sekali saudara. Saya mau beritahu saudara, that great rock is Christ. Tetapi juga kalau kita ada Roh Kudus, maka kita bisa memberikan pengayoman dan pengayoman pada keluarga kita paling sedikit. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yes. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi pertama-tama itu Yesus adalah Raja. You are my Lord and King. Amen. Sekarang kita lihat akibatnya ayat 15. Yesaya 32 ayat 15. Kapan bisa terjadi seperti itu? Until the Spirit is poured out from on high. Sampai Roh Kudus dicurahkan dari atas. True source of authority.
Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan. Dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Lanjut. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh. Kenapa gelisah, kenapa tidak bisa tidur, kenapa khawatir, tidak ada kebenaran. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku diam di tempat damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Biasanya kalau RIP itu apa? Apa itu? Di mana itu? Di kuburan. Tidak mungkin saudaraku. Saudara nanti kalau sudah di surga kita akan damai dan tenang. Tidak. Tuhan memberikan damai sejahtera di sini. Sekalipun harga-harga naik saudaraku, kita di dalam kapal keselamatan, berapa tingginya air akan terus naik dan naik dan naik. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kita tidak akan turun tapi naik. Bangsaku diam tempat yang damai, tempat tinggal yang tentram. Ada satu hotel yang ngerti psikologi saudara. Ada hotel saudaraku di Jogja dan di Semarang namanya Tentrem. Pinter ya saudaraku ya. Ya, Tentrem. Dia tidak bilang mewah. Dia bilang tentrem. Semua orang menginginkan ketentraman dalam rumah tangganya dan hidupnya. Ya. Dan ada lagi lanjutnya 19. Hutan akan runtuh seluruhnya dan kota atau benteng akan direndahkan serendah-rendahnya. Berbagailah kamu yang boleh apa? Kalau tadinya di padang belantara tidak punya apa-apa. Ketika dipulihkan Tuhan bisa apa? Segala tempat di mana terdapat air yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Jadi rupanya ada 2 show saja. Ya, show lembu dan show keledai. Keledai. Tahu keledai itu? Kalau ditarik malah maju. Suruh maju malah mundur. Ditunggangi gulung-gulung. Ah, itu mertua saya. Jangan. Itu kita semua sebelum kenal Tuhan Yesus. Anak sulung dari keledai harus ditebus dengan seekor anak domba. Kalau tidak harus dipatahkan batang lehernya. Siapa itu? Arifin. Saudaraku, ketika Roh Kudus datang, saya tidak lagi tinggal di padang belantara. Saya tinggal di kebun buah-buahan. Tapi ada hutan-hutan dalam hidup saya. Yaitu kutuk daripada orang tua saya yang masih menyembah berhala. Dari kakek moyang saya yang masih menyembah berhala, saudaraku. Akan diruntuhkan dan bentengnya juga akan diruntuhkan serendah-rendahnya. Dan kita akan hidup berbahagia, diberkati Tuhan. Bisa menabur, bisa menabur. Kesaksian dari Ibu Ruth kan luar biasa ya. Saya ingat ditanya Kik Andy. Bagaimana ibu bisa begitu sukses? Ayam penyet ada ini. Siapa sih pernah makan ayam penyet? Angkat tangan, angkat tangan. Ini penggemar Ibu Ruth ini. Ya. Jawabannya apa saudaraku? Ya saya berdoa. Loh Bu, manajemennya bagaimana? Ya saya berdoa. Sambil saya ngulek sambal saya berdoa katanya. Saya mau beritahu berbahagialah kamu yang bisa menabur kemana-mana. Tadi saya berbisik dengan dia. Dia sedang mempersiapkan saudaraku Rock Manila. Menengahi saudaraku. Tetapi di dunia ini ada lembu. Lembu itu saudaraku produktif. Tapi juga ada keledai. Tapi kabar baiknya keledai bisa jadi domba. Sebab ada seekor domba yang pernah dikorbankan untuk keledai itu. Yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi dia saudaraku. Jadi pertama Yesus adalah Raja. Amen. Dan kita dibangkitkan jadi prince. Jadi pangeran, hidup benar. Saudaraku, hidup benar, hidup lurus, hidup kudus. Dan jadi tempat perlindungan. Dari angin ribut. Amen. Siapa amen ini? That King, Jesus. Dia sedang tertidur di buritan perahu. Tidak jadi kapten loh, jadi penumpang. Kenapa kapalmu goncang? Kenapa kapalmu bingung? Berputar-putar sebab Yesus bukan raja.
Yesus bukan komandan. Yesus bukan kapten. Yesus penumpang. Udah penumpang disalahkan lagi. Ketika badai itu datang, ketika ombak itu bergulung-gulung. Dia bilang, Tuhan kau tidak peduli. Kami binasa. Apa yang kamu lihat? Kemenangan atau kekalahan? Kemuliaan atau kebinasaan? Mereka melihat kebinasaan. Mereka melihat mereka akan tenggelam di dalam danau Galilea. Yesus dibangunkan. Yesus bangun. Ini sebentar kretek-kretek begitu saudaraku. Amin. Dan saat itu kapal itu diombang-ambingkan seperti sabut kelapa saudara. Dan itu anginnya dahsyat luar biasa. But a man adalah tempat perlindungan. And who is that man? It's Jesus. Dia berkata pada badai itu. Shh. Lalu dia tidur lagi. Dan saya percaya Yesus ngorok saudaraku. Ya, istri saya bilang, kamu kok ngorok dong sayang, aku laki-laki sayang. Dan Yesus kira-kira sebesar saya, ukuran kakinya sama. Dan dia juga ngorok sebab dia jadi manusia. Dia tidak jadi Superman. Lo tidak percaya? Tanya para janda. Betul. Yang selalu ngomel suaminya ngorok. Mereka bilang, saya kangen ngoroknya suami saya. Bener loh. Waktu itu saya pelayanan saudaraku ke Tentena. Dari Poso masuk Tentena. Kan tidak ada signal. Begitu keluar ada signal. Saya telepon istri saya. Dengan suara yang manis gitu. Aku kangen loh. Gitu saudara, coba kita jadi suami. Kangen apanya? Saudara tahu jawabannya? Kangen ngorokmu. Aduh saudaraku. Begitu mengecewakan. Aku kuciwa berat. Tetapi firman Allah mengatakan. A man will be a hiding place. You are my hiding place. Haleluya. Saudaraku, Yesus adalah tempat perlindungan kita. Berserulah kepadaku waktu kesesakan. Aku meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Haleluya. I will trust in your name. On my family. Your glory will be seen. Kemuliaanmu akan dinyatakan. Jadi saudaraku, rahasianya sederhana. Kalau Yesus adalah raja dalam hidupmu. Pertama-tama ada darah. Ada tanda darah. Saya berikan satu kesaksian. Bagaimana kita ini bisa jadi berkat buat orang lain. Hari Minggu yang lalu. Saya mencari saudari Saras. Yang manajernya Westin Hotel. Yang mendampingi Terry McCalman. Datang dari Amerika. Ternyata saudaraku ada nama Saraswati di sana. Dan waktu saya ketik saudaraku. Apa yang terjadi? Orang lain. Dan ternyata di situ dia hubungi saya tahun 2022. Dan tulisan begini. Pak Arifin, apa masih ingat saya? Pada waktu 21 Mei 1981. Saudara lucu gak? Itu pada waktu kita khotbah 21 Mei itu saudaraku, berarti 2 hari lagi. 43 tahun yang lalu. Bapak melawat ke rumah saya dan keluarga kami diselamatkan. Kami semua diberkati. Saya masih ingat tanggal itu, kejadian itu. Itu adalah sebuah rumah, dia sebutkan alamatnya. Dengan jelas kan sudah saksikan, saya boleh sebut di Bandung. Dan saya diajak ke sana sebab itu pusat perdukunan. Pusat perdukunan, saudaraku, waktu saya datang ke sana ada dukunnya yang ngajak saya adalah mertua dari Bapak Rudi Hartono. Karena seminggu sebelumnya Pak Rudi Hartono sekeluarga bertobat terima Yesus. Saya diajak ke Bandung. Dan ayah mertuanya ini berkata begini Arifin ya, dia bilang ini sudah nggak mungkin karena sudah dicengkram oleh dukun. Bapak ini kan juga baru terima Yesus seminggu toh. Saya baru setahun saudara. Dia bilang begini bahasa Londo. Onmogelijk Arifin. Onmogelijk itu apa? Tidak mungkin. Saya bilang, Om, enggak ada onmogelijk dalam Yesus, enggak ada. Dalam Tuhan semua mungkin, bagi orang percaya segala sesuatu mungkin. Berapa banyak saudara percaya? Sebagai orang percaya kita dikasih kuasa. Kita akan mengalami mujizat. Siapa yang percaya?
Ya, cuma 5%. Yang sungguh percaya, angkat tangan. Saya datang ke sana, saya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Yang sudah menyelamatkan saya. Menyembuhkan saya secara ajaib. Tidak kebetulan ibu itu, ibunya Ibu Saras ini pasien asma berat, saudara. Dan di situ ada dukunnya. Biasa saudaraku, Tuhan kasih saya urapan untuk menaikkan pujian. Saya pinjam gitarnya patah lagi. Dan saya nyanyi lagu ini. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ayo nyanyi semua. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Siapa yang saya undang? Roh Kudus. Mendadak dukunnya saudaraku disambar Roh Kudus. Dia tiarap di depan saya. Saya bilang jangan sembah saya, sembah Yesus. Satu perguruan 40 muridnya semuanya bertobat, dibaptis saudaraku. Dan tempat perdukunan menjadi persekutuan doa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tapi ada lanjutannya. Tuhan kan bilang kedamaian, ketentraman, ketenangan. Amin saudaraku. Tuhan bukan cuma menyelamatkan, Dia juga memberkati. Dan ibu ini cerita, dulu nona kecil usia 17 tahun. Ya, saya masih ingat saudara. Dan seluruh keluarga dimenangkan, semuanya dibaptis saudaraku. Seluruh perdukunan itu, seluruh murid daripada dukun ini diselamatkan. Dan dukun ini di mana sekarang? Penginjil di Nederland, di Amsterdam. Buahnya tinggal tetap 43 tahun yang lalu. Dan ibu ini cerita, Pak, suami saya meninggal 9 tahun yang lalu. Tapi semua anak menantu saya dokter spesialis. Dan kami punya sebuah rumah sakit di Cirebon. Ya, dengan 3 kota lain, Majalengka, dia cerita ada Bekasi. Berapa besarnya rumah sakitnya? 1.500 tempat tidur. 1.500 tempat tidur. Berapa pegawainya? 3.000 pegawainya. Dokter yang kerja di situ 300 orang. Termasuk dokter spesialis. Dan kami menangani 1,2 juta pasien setiap tahun. Itu baru tepuk tangan bagi Allah kita. Kingdom influence. Dari seorang gadis muda yang diselamatkan. Dan soalnya gadis muda itu saudara dan saya. Buka rumahmu. Seperti yang kami lakukan. Buka hatimu. Serahkan dirimu untuk dipakai. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mulailah menyembah Dia. Roh Kudus belum datang sebab Yesus belum dimuliakan. Ketika engkau memuliakan Tuhan. Mujizat mulai terjadi. Siapa di sini rindu untuk mengalami kuasa untuk hidup kudus. Hidup benar. Hidup dengan kuasa. Hidup dengan kemenangan. Tepuk tangan. Yes. Kalau mungkin saudara kurang menangkap apa yang saya sampaikan tentang kesaksian terakhir. I'm just 1 year Christian. But the power, the presence of the Holy Spirit is on my life. Setelah saya bertobat. Setelah saya dibersihkan dengan darah Yesus. That anointing came. Saya masih ingat. Saya berdoa untuk ayah mertua Rudi Hartono. Pak Rudi Hartono dan keluarganya tersungkur bertobat. 1 year Christian. Saya mau beritahu saudara. You are powerful in Jesus. Let the weak say. Let the weak say. Aslinya I'm a warrior.
Beritahu kiri kanan, I'm a warrior. Let the poor say, I'm bankrupt. No. Let the poor say, I'm rich. Sebab kita punya hubungan dengan kerajaan Allah. Terikat tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. And now, let the weak say, I am strong. Ambil cawan perjamuan, persiapkan diri saudara. And now, let the weak say, I am strong. Angkat roti tangan kanan saudara. For us, give thanks. Angkat roti tangan kanan saudara. Dengan hati yang penuh syukur. Seorang raja akan memerintah. Dan para pemimpin, rajanya memerintah dengan kebenaran. Para pemimpin memimpin dengan keadilan. Dan seorang yang diurapi Tuhan akan menjadi tempat persembunyian, tempat perlindungan. Seperti air yang mengalir di padang pasir. Seperti gunung batu yang melindungi di padang belantara. Kita angkat itu, that man is Jesus. Tetapi karena dia hidup melalui rohnya tengah-tengah kita, kita akan menjadi seperti itu. Shikarabasanda. Kita diciptakan merupa dan gambar Allah. Inilah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Sesudah itu kata Yesus, aku membuat perjanjian baru dengan mereka. Bukan seperti perjanjian yang pernah aku adakan dengan nenek moyang mereka. Bukan lagi perkataanku ditulis di loh batu, tapi di hati manusia, di dalam batin daripada mereka. Dan tidak perlu orang itu menyuruh orang untuk mengenal Tuhan. Sebab dari besar sampai kecil mereka akan mengenal aku. Saudaraku, angkat cawan perjanjian baru. Setelah makan diambilnya cawan berisi anggur sambil kata, inilah perjanjian baru dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu berkumpul menjadi peringatan akan daku. Indonesia, come back to me, said Jesus. Inilah persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk saudara kasih. Kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Haleluya, angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih setia Allah Bapa. Kuasa, otoritas. Kuasa untuk hidup kudus, hidup benar. Hidup berkemenangan, hidup penuh kuasa. Dari Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Be filled with the Holy Spirit. In Jesus mighty name kita berkemenangan. Yang percaya katakan amin.